Balik lagi bareng gue Arya dan Anti. Dan sekarang kita mau ngomongin film horor tapi bukan Indonesia dulu nih ya. Ya. Ini adalah film horor yang tiba-tiba tayang karena kemarin baru aja diputer di JWC. Akhirnya diputer reguler ya. Ya. Ini salah satu dari 4 film yang tayang di JWC bakal diputer reguler. Jadi silakan jangan sampai dilewatkan karena semuanya mostly menarik untuk ditonton. Aha. Dan yang sekarang adalah horor berjudul Good Boy. Good Boy, Good Boy. Good Boy, Good Boy. Ngomongin horor tapi dari sudut pandang anjing. Aha. Jadi ini tuh horor yang anjing banget lah. Anjing. Astagfirullahaladzim. Iya kan? Bener kan? Iya, bisa. Ini literal ya. Cerita seorang anjing yang nemenin majikannya. Indi nama anjingnya ya. Real name ya? Iya. Oh iya itu ya nama aslinya ya. Oh iya. Iya, Indiana repot kalau disuruh jadi yang lain terus dipanggil nggak nengok gitu. Iya. Ini nama asli aja. Bener. Jadi dia nemenin majikannya yang baru pindah ke rumah di tengah hutan. Rumah kakeknya ya, masih rumah keluarganya lah. Dan semenjak si Indi sama majikannya tinggal di rumah itu, mulai dia melihat ada hal-hal aneh. Tapi anjing ya ini, jadi kita ngeliatin si Indi ngelihat atau merasakan sesuatu yang aneh. Durasinya juga cuma 73 menit. Iya 73 menit. Ini gak kebayang kalau 2 jam sih syutingnya berapa lama. Soalnya ini aja 73 menit aja syutingnya lama banget. Iya katanya benar-benar. Ya karena anjing. Aktornya anjing. Jadwalnya anjing banget lah pokoknya. Tolong dong nanti. Iya sih. Tapi terus ngikutin anjing. Iya. Dan alhamdulillahnya ini anjing direkturnya ya. Kan biasanya kalau kita nonton film dengan bantuan hewan gitu ya. Itu bukan film horor kan? Iya benar. Maksudnya kayak misalnya Airbat, lah itu ya udah kayak gitu. Jadul banget. Atau kalau tau gak sih dulu film yang monyet pencuri? Iya. Aduh apa sih ya judulnya lupa kayaknya lagi. Belum lahir sih pas itu. Kamu kan lagi kuliah skripsi waktu itu. Iya ada tuh yang monyet. Maksudnya itu juga bukan film. Ya mostly kayak komedi atau drama. Terus udah gitu biasanya juga bukan POV anjing. Jadi kayak misalnya kayak Airbat ya POV-nya tetap si pemeran utamanya manusia. Terus ada anjing sebagai sahabatnya gitu misalnya. Atau kayak yang Monkey Trouble kalau nggak salah judul filmnya tuh yang itu. Gitu tetap. Tapi kalau di sini tuh ya POV-nya ya si anjing. Jadi kayak kameranya pendek. Itu seru sih. Kalau buat aku itu baru gitu kayak gitu. Bahkan saking pendek itu kamera, muka orangnya nggak kelihatan. Dan itu menarik sih. Jadi kayak segini doang atau segini doang gitu. Itu seru sih. Maksudnya kayak jadi penasaran kayak gimana sih muka majikannya. Dan di film ini tuh nggak kelihatan either pendek kameranya atau kayak ketutupan sesuatu kayak benda atau cahaya backlight atau apa kayak gitu. Konsepnya menarik sih itu. Jadi ya kayak fokus anjing aja udah lo ikutin aja anjingnya, nggak usah pedulin dulu majikannya orangnya gitu manusianya. Walaupun nanti ada sedikit banget tapi di belakang udah sedikit di belakang lagi. Iyalah. Itu Pamungkas kayak pamungkas sih. Selain POV-nya anjing tuh emang kita dibawa ke posisi kalau kita jadi anjing. Jadi misalnya anjing di sini mimpi, diliatin mimpinya kayak gimana. Oh iya. Baru tahu kan anjing bisa mimpi. Nah aku juga baru tahu. Jadi maksudnya kayak ya udah kita tuh sebagai anjing gitu. Terus ngelihat hantu anjing. Oh iya seru ya. Itu anjing banget sih hantunya. Jadi kayak oke. Jadi beneran bukan cuman ya anjing sebagai observer gitu. Kalau observer kan ya udah kita ngelihat anjing yang lagi mondar-mandir aja. Enggak, ini mah kita dibawa masuk gitu. Iya. Anjing ini tuh lagi mikirin ini. Kaiser itu pengen berusaha ngajak penonton memahami ini yang dirasakan si Indi gitu. Pernah aku lihat video-video anjing mimpi. Oh gitu. Tapi maksudnya bukan mimpinya ketahuan. Maksudnya kayak anjingnya lagi tidur tapi dia lagi lari, tapi miring tapi gini kakinya kayak gitu-gitu. Dan di sini ada kayak dia benar. Mimpi serem gitu, lucu banget sih. Terus ini sih harus apresiasi juga kalau syuting sama binatang itu susah banget. Iya betul. Masa kalau seprofesional seaktor-aktornya binatang, binatang nggak sih? Maksudnya kayak lo harus nunggu moodnya. Kalau dia nggak mau ya gimana? Masa kalau manusia kan biar gimana juga harus betul. Mau gitu. Udah ada kontrak kan segala macem. Jadi ini tuh kayak wah gila sih, pasti PR banget ini. Banyak sih di sini shot-shot yang
bisa nangkep anjing ini kenapa dan ngapain gitu, dapat banget gitu ya. Yang kayak dia bingung ada suara ngebalik gini itu tuh kayak oke, boleh juga nih gitu. Terus ini sih kayak misalnya aku tuh salah satu yang aku suka tuh ada tuh yang kata dia udah pagi nih, terus dikasih sarapan, terus udah jaga rumah ya. Terus dia kan kayak nggak mau gitu loh. Terus itu kan kayak terus kan, maksudnya ngerekam video itu bagus. Terus kayak dia mau pergi terus nangis kan, dia gitu-gitu, terus dia sini itu kan kameranya dari bawah meja makan tuh, terus dia langsung lari ke sini, terus jendela itu di situ ngeliatin gitu, itu oke sih. Kayak dapat banget, maksudnya kayak gila. Nah kalau manusia kan ya udah nggak dapet pulang gampang gitu, bisa berapa. Ini kalau anjing gimana gitu, PR banget untuk dia bisa begitu gitu. Jadi that's why 70 menit kayaknya berdarah-darah kayaknya sih untuk dapat sesuatu yang bagus gitu. Karena lu beneran lihat si anjing ini gitu dari menit pertama sampai terakhir. Tapi kalau kita ngomongin horornya, nah ini dia. Ternyata setelah aku nonton sih ya sebenarnya trop horornya sangat-sangat formulaik ya. Maksudnya yang udah sering melakukan gitu. Rumah hantu gitu kan. Lu datang, even treatmentnya juga mostly ya kayak tadi, mimpi ya ada jump scare gitu ya. Sangat-sangat formula banget lah gitu, horor-horor model kayak gini. Dan ya itu menarik juga tapi diterapin ke anjing gitu ya. Gimana kalau dia mimpi terus kena jump scare? Lumayan lah, beberapa bikin kaget. Tapi mostly itu aja sih kalau kata aku. Kalau dari segi horornya, takut atau enggak mah itu relatif lah. Tapi buat aku pribadi gitu ngerasa kayak oh ya udah, horornya mah emang udah sering kita lihat. Iya, bener. POV-nya anjing gitu ya. Jadi kayak misalnya minim dialog. Dan itu kadang kita suka bingung, kayak bukan bingung, kita suka kayak menunggu gitu. Ini ngapain ya? Dan kok kesini gitu loh. Jadi kayak menerka-nerka sendiri gitu. Dan itu kayak untuk beberapa orang mungkin kayak anjir boring, ya nggak sih? Gitu. Untungnya aku suka anjing, jadi kayak aku senang aja ngeliat muka dia polos gitu ya. Cuman somehow kayak ini kelamaan gak ya nunggu reaksi dia gitu. Kayak gitu. Dan karena minim dialog, balik lagi ke tadi, harus menerka-nerka sendiri. Ini maksud si anjingnya apa? Gitu. Sebenarnya ngeliatin anjingnya ini takut di situ. Terus dia juga takut majikannya kenapa-napa kayaknya kan ya, lebih ke situ aja sih sebenarnya. Iya sih. Dan di sini kan ada dua horor sebenarnya, horor kehidupan which is dia sakit dan horor setan kan. Dan di sini juga kakaknya kan sempat bilang, "Iya lo lihat nggak sih perubahan perilaku Indi? Lo tau kan ada anjing yang buat kesehatan tuh emang ada kan, kalau di sana tuh yang ngejagain gitu. Padahal di satu sisi lain selain itu juga ada setan gitu." Kalau aku sih pas udah beres lebih ngerasain itu mah lebih kayak metafor ya setannya, kayak kematian aja sih. Yang pengen menjemput majikannya gitu, ya kan? Aku ngerasa kayak gitu aja. Jadi si anjingnya makanya di openingnya kan dia kayak ngeliat sesuatu. Mungkin apakah ini waktunya majikan gua mati? Ternyata enggak kan, ditolongin ada saudaranya datang gitu. Jadi aku ngerasa kayak ya itu dia, kayak ya ini mah kematian aja sih kayaknya, pengen mendatangi majikannya tapi agak lama gitu. Dan anjingnya peka ya kan, anjing katanya lebih sensitif atas apapun. Tapi ya bisa jadiin ya kayak gitu juga gitu. Maksudnya mau jadi kayak emang di rumah itu ada sesuatu yang mengambil nyawa juga masih masuk juga. Soalnya kan gitu. Sini ada masa lalu kakeknya kan, yang kakeknya begitu juga meninggal. Tapi itu minim banget sih informasi soal kakeknya. Jadi kayak ya itu dia jadi kayak dibiarkan, aduh ngapain ya gitu sebenarnya gitu. Kakeknya itu dulu kenapa sakit apa tuh nggak pernah tahu juga gitu. Jadi ya emang benar tadi ya lu menerka-nerka aja gimana. Nah itu. Dan sayangnya treatmentnya itu kadang ada yang berulang gitu, kayak anjingnya mimpi kayak sering banget. Iya. Sialan. Jangan anjing emang sering mimpi loh. Gitu ya. Ya tapi maksud aku film ini kayak harus berpikir keras gitu ya. Gimana lagi nakutinnya gitu. Tapi kalau memorable apa ada nggak? Dikurung di luar itu aku sedih sih sebenarnya, anjing yang ngeliatin, terus gensetnya masih nyala. Gitu-gitu. Terus ada diganggu itu lumayan lah, intens sih. Terus eskalasinya emang di akhir sih. Kalau soalnya dari awal sampai tengah-tengah kayak masih biasa aja gitu, masih nyari-nyari aja nggak tahu ngapain. Iya. Nah terus habis itu si majikannya tuh lagi ketakutan juga kan di atas, terus langsung peluk. Terus bang, kok kamu bisa naik gini-gini. Terus pas nengok, mantap itu ya. Itu kayak oh my god gitu. Kayak aduh itu memorable banget sih. Bener. Terus tiba-tiba lampu bioskop nyala. Nah itu kenapa sih? Enggak, soalnya gini, aku makanya tanya sama Arya, kan kita beda nontonnya, beda bioskop dan beda lah, kita beda-beda nontonnya ya. Di Bellatera seperti itu. Aku pas nonton di GI kan
kok nyala ya? Oh apa emang begini ya? Gitu. Terus aku curhat lah. Tadi masa aku belum beres kok udah nyala ya lampunya. Ternyata dia juga dong. Kenapa sih aku juga emang bingung. begitu kali ya? Tapi kenapa? Iya. Masalahnya belum langsung beres. Iya. Adegan itu tuh masih ada Masih lagi. ada. Beberapa menit gitu. Iya. Terus jadi kayak layarnya jadi kayak nggak kelihatan. Iya, nggak tahu kenapa. Tolong kalau ada yang tahu jawabannya silakan. Coba ada yang nonton nggak di CGV juga, bener nggak pas mau beres, belum beres nih, pas mau beres nyala lampunya tiba-tiba bioskop. Iya. Silakan komen kalau bener. Mungkin ini emang konsepnya gitu filmnya. Oke. Terus jadi kayak ini loh, padahal di ending tuh aku suka banget ya, salah satu memorable aku adalah di ending ketika si majikannya ngomong, udah kamu tetap di sini, kamu stay gitu. Itu kan menyayat hati ya. Terus datanglah si saudaranya, terus anjingnya di depan pintu, terus dia dipanggil, ayo come on Indy, tapi dia kayak nggak mau pergi, dia ngeliat ke belakang terus gini, terus ngeliat ke belakang lagi gitu ke majikannya. Sampai akhirnya dia pergi. Itu tuh sebenarnya sedih banget loh. Tapi karena lampu nyala aku kayak agak maksudnya kayak jadi terdistraksi gitu loh. Sedikit bener. Kayak anjir. Terus udah beres. Terus ada dia di samping jendela gini-gini dibawa pulang. Itu lucu sih. Ya udah kita kasih skor dulu berapa nih untuk Good Boy. 7 hisop per 10. Asik. Mantap. Sama lah aku juga, salah satu horor yang unik aja gitu. Iya. Meskipun kalau dari segi terornya mah masih biasa gitu aja buat aku mah. Udah sering aku lihat juga gitu dan nggak ada yang baru gitu. Cuman yang barunya ini aja karakternya gitu. Iya. Tapi patut diapresiasi sih. Betul. Mau bikin horor dari sudut pandang anjing. Iya. Sudut pandang yang lain ikan. Nggak benar ya kan? Boring, orang kan diem aja terus ikan. di akuarium. Iya, nggak kemana-mana. Sudut pandang dari hantu lah udah ada. Sudut pandang dari manusia jelas banyak. Apalagi coba binatang udah ada ini. Tumbuhan. Oke. Atau dari meja gitu, atau dari sudut pandang perabotan. Sudut pandang perabotan belum ada tuh. Wah, menarik. Coba ya bikin. Oke. Kalau udah nonton komen juga, terutama yang udah nonton kemarin di JWC kali ya. Silakan komen. Menurut kalian gimana filmnya? Seperti biasa isi juga skor dan review singkatnya di skorefilm.com. Yes. Oke, kalau begitu. Jangan lupa like, comment, subscribe, follow semua sosial media Cinecrip. Kalian juga bisa join membership Cinecrip, bisa beli merchandise Cinecrip, dan ya udah sampai ketemu lagi di horor-horor anjing selanjutnya. Bye.